I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Saya akan menjelaskan tentang teorema 5. Jika matriks B maupun matriks C adalah inverse dari matriks A, maka matriks B itu sama dengan matriks C. Secara sederhananya, jika ada sebuah matriks A dan kita menemukan dua matriks berbeda yaitu B dan C yang katanya sama-sama inverse dari A, ternyata setelah dicek hasilnya pasti sama. Artinya inverse matriks itu hanya satu saja. Selanjutnya masuk ke contoh, diberikan matriks A 1, 2, 3, 5, matriks B 1 per min 1, 5, min 2, 3, 1, dan matriks C min 5, 2, 3, min 1. Nah, langkah pertama yaitu mencari determinan A-nya. Untuk mencari determinan A, diagonal utama ini dikali, dikurangkan dengan diagonal samping. 1 dikali 5 itu 5, dikurang 3 dikali 2 itu 6, jadi determinan A-nya min 1. Nah, karena determinan A-nya min 1 itu tidak sama dengan 0, berarti matriks A ini memiliki inverse. Nah, selanjutnya kita menyederhanakan untuk matriks B. Nah, matriks B itu 1 per min 1, 5, min 2, min 3, dan 1. 1 dibagi min 1 per 1 dikali dengan matriks ini, hasilnya min 5, 2, 3, dan 1. Nah, dapat kita lihat matriks B ini min 5, 2, 3, 1 itu sama dengan matriks C. Baik, selanjutnya kita akan menghitung matriks A dikali B. Untuk matriks A-nya ini dan untuk matriks yang B-nya yang ini. Jika untuk perkalian matriks itu baris dikali dengan kolom, jadi didapatkan 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 3, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, 3 dikali 5 ditambah 5 kali 3, 3 kali 2 ditambah 5 kali 1, didapatkan hasilnya 1, 0, 1. Nah, bentuk matriks ini adalah matriks identitas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung matriks B dikali A. Didapatkan min 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, min 5 kali 2 ditambah 2 dikali 5, 3 dikali 1 ditambah min 1 dikali min 3, 3 dikali 2 ditambah min 1 dikali 5, didapatkan hasilnya 1, 0, 1. Nah, bentuk matriks ini juga termasuk ke dalam matriks identitas. Karena hasil dari matriks AB itu sama dengan matriks identitas dan matriks BA itu hasilnya matriks identitas, jadi sesuai dengan teorema yang saya jelaskan tadi. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke teorema 6. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan ukurannya sama, maka matriks A dan B itu dapat dibalik. Matriks A B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi secara sederhananya, inverse dari hasil kali dua matriks itu sama dengan hasil kali inverse-nya, tetapi urutannya itu terbalik. Nah, kita masuk ke contoh, diberikan matriks A 2, 1, 1, dan B, dan matriks B 1, 2, 3, 4. Langkah pertama kita akan mencari inverse A. Yang pertama kita cari terlebih dahulu untuk determinannya. Untuk mencari determinan itu, diagonal utama ini kita kalikan 2 kali 1 itu 2, dikurang diagonal sampingnya juga dikalikan 1 dikali 1 itu 1, jadi 2 dikurang 1 itu 1. Nah, karena determinannya 1 itu tidak sama dengan 0, berarti dia mempunyai inverse. Nah, untuk mencari A inverse itu rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks B, 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 A. 1 per determinan A nya tadi yang 1 per 1 dikali untuk D nya 1, min B, min 1, min C, min 1, dan A nya 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari inverse dari B. Yang pertama kita akan mencari untuk determinannya terlebih dahulu. Determinan B sama dengan diagonal utamanya 4 dikurang min 6 yaitu min 2. Selanjutnya untuk B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali matriks B min C A sama dengan 1 per untuk determinan B yaitu min 2, 1 per min 2 dikali dengan D nya 4, B nya min 2, min C nya min 3, dan A nya 1. Nah, selanjutnya matriks ini dikali dengan 1 per min 2, hasilnya min 2, 1, 3 per 2, min 1 per 2. Nah, setelah kita dapatkan inverse A dan B, kita akan hitung matriks A dikali dengan B. Matriks A nya 2, 1, 1, 1 dikali dengan matriks B nya 1, 2, 3, 4 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3, 2 dikali 2 ditambah 1 kali 4, 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3, 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4, hasilnya 5, 8, 4, 6. Nah, setelah didapatkan hasil dari perkalian matriks A dan B, kita akan mencari untuk AB inverse-nya. Yang pertama kita akan mencari untuk determinan AB-nya 30 dikurang 32 sama dengan min 2. AB inverse sama dengan 1 per min 2 dikali dengan 6, min 8, min 4, 5. Hasilnya min 3, 4, 2, dan min 5 per 2. Baik, selanjutnya kita akan menghitung B inverse dikali A inverse. B inverse dikali A inverse itu untuk B inverse-nya min 2, 1, 3 per 2, 1 per min 2, dan untuk A inverse-nya 1, min 1, min 1, 2. Maka dikalikan dan didapatkan hasilnya min 3, 4, 2, dan min 5 per 2. Nah, bisa kita lihat untuk perhitungan AB inverse tadi kan hasilnya min 3, 4, 2, dan 5. Dan kita lihat juga untuk B inverse dan inverse-nya hasilnya min 3, 4, 2, dan 5 per 2. Jadi terbuktilah teorema tadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Teorema 7. Oke, di sini teorema 7 itu bunyinya adalah
dikali A pangkat S sama dengan A pangkat R ditambah S. Nah, ini sama aja konsepnya seperti bilangan berangkat kalau bilangan pangkatnya kalau dikali IPA itu kita pangkat. Dan ada juga A pangkat R dikali pangkat S. Ini sama saja dengan A pangkat S. Untuk itu, untuk membuktikan hal ini, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Example, diberikan suatu matriks A, yaitu 1, 2, 3, 1. Kan yang ditanya adalah A pangkat 2 dikali A pangkatnya dari 1, apakah sama dengan A matriks dari A itu sendiri. Baik, untuk membuktikan hal ini, kita bisa menggunakan rumus yang di atas. A pangkat R dikali A pangkat S sama dengan A pangkat R tambah S. Di sini kita ketahui R-nya itu adalah 2 dan yang satu ini adalah S. Maka A pangkat 2 dikali A pangkat matriks A pangkat dari 1 sama dengan matriks A pangkat 2 dikurang 1 sehingga adalah A pangkat 1. Matriks A pangkat 1 sama dengan A. Kalau kita gunakan saja dari rumus, ini sudah terbukti bahwa A pangkat 2 matriks A pangkat 2 dikali inverse dari A itu sama dengan matriks A. Namun kita bisa cari, kita buktikan menggunakan operasi hitungan sendiri. Nah, sekarang kita cari dulu A pangkat 2 itu berapa? Matriks A kalau kita kuadratkan itu artinya matriks A dikali matriks A. 1, 2, 3, 1 dikali 1, 2, 3, 1. Selanjutnya kita cari inverse dari matriks A, yaitu 1 per determinan dari A ini. Determinannya adalah 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Maka 1 per negatif 5. Sekarang kita lakukan pertukaran 1 dan 1 sama-sama 1. Yang ini positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, selanjutnya negatif 1 per 5 ini kita kalikan ke 1 negatif 2 dan 3 dari 1. Berarti dasarlah hasilnya. Sekarang kita buktikan A matriks A dikuadratkan dikali inverse dari A itu sama dengan matriks A. Nah ini 7, 4, 6, 7 dikali dengan negatif 1 per 5, 3 per 5, negatif 1 per 5, 2 per 5 sama dengan matriks A yang apa? 1, 2, 3, 1. Maka kita lakukan seperti biasa. Oke, ini selanjutnya kita lakukan yang hal sama, maka didapatlah 1, 2, 3, 1 sehingga 1, 2, 3, 1 ini ke 10. Oke, di dalam halaman itu ada 3, yaitu untuk yang A-nya A pangkatnya dari 1, A inverse. Jika kita inverse yang tadi itu hasilnya adalah A. Kenapa demikian? Tadi kita baca. Untuk A inverse, jika kita inverse lagi itu hasilnya akan A, karena ini sama saja bisa kita buat menjadi A inverse dikalikan dengan A itu hasilnya akan menjadi matriks identitas. Dapat kita simpulkan bahwa A itu adalah inverse dari A inverse. Untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal. Oke, yang kedua, yang B itu ada suatu A pangkat N, matriks A dipangkatkan N, terus kita inverse kan, itu sama saja dengan matriks A inverse dipangkatkan dengan N. Jadi, ini kita bisa buktikan dengan cara dimana A inverse itu pangkat N dikali dengan A matriks A pangkat N. Sehingga ini bisa saja kita buat lagi menjadi A inverse sama dengan matriks identitas. Sehingga ini juga matriks identitas. Oke, yang ketiga itu adalah dengan skala. Ada skala K dikali A itu diinversekan sama saja dengan 1 per K dikali dengan A inverse. Maka di sini kita bisa buktikan dengan cara KA dikali dengan 1 per K dari A inverse. Kita bisa lakukan dengan cara kita kalikan saja pada 1 per K, K kali 1 per K, terus dikali dengan A dan A inverse. A kali inverse. K dikali 1 per K 1, kita sudah tahu bahwa A inverse itu adalah matriks identitas, sehingga hasilnya adalah identitas. Jika sesuatu ini tidak dapat identitas, maka mau kita balikkan itu pun hasilnya bakal sama dan tidak berubah, sehingga untuk ini sudah terbukti. Jadi teorema ini ada 3 teorema di mana jikalau tapi ini ada satu syarat, yaitu matriks A itu harus memiliki inverse atau bisa dibalik. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan suatu matriks A yaitu 2, 1, 0, 3. Baik, kita bisa buktikan untuk teorema yang A. Inversnya, determinan A itu adalah 2 kali 3, 6 dikurang 0. Nah, maka kita bisa cari A inverse. A inverse sama dengan 1 per 6 dikali dengan matriks A 3, 2, 0, negatif 1. Didapatlah 3 per 6, 1 per 2, negatif 1 per 6, 0, 1.
jadi positif 0. Oke. Sekarang didapatlah ini 6 1/3 1/6 0 1/2. Maka kita dapat A inverse. Kalau kita inverse lagi 6 kali 1/3 itu 2 1 0 3. Maka didapatlah matriks A itu sendiri. Ini matriks A. Maka untuk teorema pertama, teorema 8 yang A itu terbukti. Selanjutnya kita masuk ke teorema yang B. Kan N-nya sama dengan 2. Maka kita cari A pangkat matriks A dipangkatkan 2, lalu kita inversekan sama dengan A inverse baru dipangkatkan 2. Ini sama saja, dua hal yang sama. Mari kita buktikan. Namun sebelumnya kita cari dulu dari A matriks A kita kuadratkan itu berapa. Baik, di sini saja. A kuadrat matriks A kita kuadratkan itu sama saja dengan 2103 mengalikan A kali A 2103. Maka didapatlah di sini 2 kali 2 4 ditambah 0 4 2 tambah 3 5 0 9. Maka kita dapat matriks A kuadrat itu adalah 4 5 9. Lalu kita substitusikan 4 5 0 9 itu diinverskan. Matriks A inverse tadi kita udah dapat itu di angka berapa itu? 1/2 negatif 1/6 0 1/3. Oke. Lalu kita kuadratkan. Untuk ini, untuk mencari inverse-nya cari determinan A kuadrat. Dengan cara 4 kali 9 itu 36 dikurang 0. Ini 36. Kita cari saja ini A kuadrat. Kita inversekan itu sama saja dengan jadi di sini A kuadratnya udah dapat, kita inversekan 1/36 dikali dengan 9/4 0 negatif 5 sama dengan yang ini setengah 0 negatif 1/6 1/3 dikali dengan setengah negatif 1/6 0 1/3. Oke? Oke, baik kita kalikan 1/36 kita kalikan 9 negatif 5/4. 1 maka didapatlah hasil 1/4. Di sini 0 negatif 5/36 4 1 3 lagi 4 9. Selanjutnya ini kita kalikan negatif 5/36 1/9. Oke, untuk yang C itu diketahui skalanya adalah atau karena itu sama dengan 2. KA inverse itu sama saja dengan 1/K dikali A diinverskan. Kita dapat, kita substitusikan 2A inverse sama dengan 1/2 dikali A inverse. Kita ketahui dulu 2 dikali matriks A itu berapa sih hasilnya. Matriks A tadi adalah 2103 2103. Maka didapatlah 2 kali matriks A itu adalah 2 kali 2 4 2 0 6. Didapatlah 4 2 0 6. Sekarang tinggal kita cari inverse-nya 2 4 2 0 6. Itu kita inversekan setengah dari A inverse. A inverse tadi berapa? Setengah dari 1/6 setengah negatif 1/6 0 1/3. Inverse itu kita cari dulu determinan dari 2A adalah 4 kali 6 24 dikurang 0 24. Sekarang di sini kita masukkan 1 buat determinan 24. Untuk matriksnya 6 dan 4 itu kita tetap 0 2 jadi negatif 2. Didapatlah setengah dikalikan setengah itu sini didapatlah. Oke, maka karena hasilnya sudah sama maka hal ini juga terbukti. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema yang ke-9. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal untuk membuktikan 4 teorema berikut. Yang pertama, example, diketahui suatu matriks A yaitu 1 2 3 4 dan matriks B itu adalah 0 1 2 3. Baik. Nah, sekarang kita coba buktikan untuk teorema pertama, A transpose, dan apabila kita transposkan lagi itu hasilnya adalah A. Sekarang A transpose ditransposkan. Kalau transpose itu artinya baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka kita dapat A transpose itu sama saja dengan 1 2 3 4. Kita transposkan lagi. Kolom jadi baris, baris diubah jadi kolom.
Maka kita dapatlah hasilnya dari A transpos ditransposkan itu adalah 1, 3, 2, 4. Dan ini sama saja dengan matriks A. Kita masuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah A ditambah B, kita transposkan, itu sama saja dengan A transpos ditambah B transpos. 1 tambah 0, 1, 2 tambah 1, 3, 5, 7, sama dengan 1, 5, 3, 7. Yang ini kan tadi ada transpos ya, maaf. Dapatlah hasil akhirnya yaitu 1, 3, 5, 7 sama dengan 1, 5, 3, 7. Teorema 3 itu adalah misalkan K-nya itu sama dengan 2, maka kita bisa cari K2 A matriks A itu berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu kita transposkan. Oke, sekarang sama saja dengan 2 dikali A transpos. A transpos itu yang 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Maka kita dapatlah, dan ini kita kalikan skalar 2 ke matriksnya. Kita dapatlah 2, 4, 6, 8. Ini ditransposkan sama dengan 2, 6, 4, 8. Maka hasil akhirnya adalah 2, 4, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka teorema ketiga juga terbukti. Teorema 9 yang nomor 4 itu mengatakan bahwa A, B transpos itu sama dengan B transpos A transpos. Mari kita buktikan. Kita buktikan matriks A dikali matriks B itu kita transposkan. Sekarang untuk B transpos itu adalah kita dapatkan yang ini 1 dikali 0, 0 ditambah 2 kali 2 itu 4, 15. Oke, ini ditransposkan. Yang ini 0, 4, 15. Oke, sekarang kita dapatlah hasilnya 4, 7 karena ini ditransposkan, baris jadi kolom, kolom jadi baris, 8, 15, 4, 7, 8, 15. Oke, ini terbukti. Oke. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks elementer dan teorema 10. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk matriks elementer. Nah, apa sih matriks elementer ini? Matriks elementer ini adalah matriks n dikali n yang diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan satu operasi baris elementer saja. Nah, ada apa aja sih operasi baris elementer ini? Nah, operasi baris elementer ini ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama itu mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol. Yang kedua itu menukar 2 baris. Yang ketiga itu menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Nah, di sini sebagai contoh kita memiliki matriks 2 kali 2, matriks identitas 2 kali 2 ya. Jadi matriks identitas 2 sama dengan di baris pertama itu 1 dan 0, di baris kedua itu 0 dan 1. Nah, kita di sini menggunakan operasi baris yang kedua, teman-teman, yaitu menukarkan 2 baris. Di sini kita tukar untuk baris pertama dan baris kedua. Akan menghasilkan baris pertamanya itu 0 dan 1 dan baris keduanya itu 1 dan 0. Nah, di sini kita dapat juga matriks E, yang dimana matriks E ini adalah matriks yang kita sebut sebagai matriks elementer karena bisa diperoleh dari identitas hanya dengan satu operasi baris, yaitu pertukaran baris tadi. Nah, kaitannya dengan perkalian matriks itu apa? Kalau kita mengalihkan suatu matriks A di sebelah kiri dengan matriks elementer, hasilnya sama persis dengan menerapkan operasi baris yang sama pada A. Sama seperti yang tadi kita lakukan di contoh tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk teorema 10. Oke. Nah, teorema 10 ini, teman-teman, berbunyi bahwa jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada identitas, matriks identitas, dan A adalah matriks M dikali N, maka hasil kali matriks E dikali matriks A adalah matriks yang diperoleh bila operasi baris yang sama dilakukan langsung pada A, matriks A ya. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk teorema 10, yang dimana teorema 10 ini berbunyi bahwa jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada matriks identitas dan matriks A adalah matriks M dikali N, maka hasil kali matriks E dikali matriks A adalah matriks yang diperoleh bila operasi baris yang sama dilakukan langsung pada matriks A. Nah, dengan kata lain nih, perkalian kiri oleh matriks E sama dengan operasi baris pada matriks A. Sebagai contoh, di sini kita memiliki
matriks A dan matriks E atau matriks elementer. Untuk matriks A ini sendiri berisi untuk baris pertama itu 1 dan 2, di baris keduanya itu 3 dan 4. Untuk yang matriks E atau elementer ini di baris pertama itu 0 dan 1, lalu di baris keduanya itu ada 1 dan 0. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan operasi kedua tadi, yaitu menukarkan baris pertama dan baris kedua pada matriks A. Langsung aja kita operasikan ya. Akan menghasilkan di baris pertama yaitu 3 dan 4, di baris kedua 1 dan 2. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan menggunakan perkalian eh, elementer tadi dikalikan dengan matriks A. Jadi kita langsung saja untuk mengoperasikannya. Ini akan menghasilkan matriks E dikali A-nya itu di baris pertama 3 dan 4, di baris keduanya itu 1 dan 2. Nah, di sini terbukti bahwa matriks elementer jika dikalikan dengan matriks A itu sama dengan matriks A yang kita operasikan dengan salah satu sifat dari operasi yang udah dijelaskan pada matriks elementer tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 11. Setiap matriks elementer dapat dibalik dan inversnya adalah juga matriks elementer. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa sih matriks elementer itu. Jadi matriks elementer itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan satu operasi baris elementer. Nah, seperti ini, misalkan ada suatu matriks identitas, terus kita melakukan satu operasi baris elementer, nah maka hasil dari pengoperasian satu baris elementer tadi, matriks yang ini berarti kan, ini disebut dengan matriks elementer. Nah, selanjutnya, maksud dari setiap matriks elementer ini dapat dibalik. Jadi maksudnya itu, setiap operasi baris yang kita lakukan pada sebuah matriks itu bisa kita kembalikan lagi ke kondisi semula dengan operasi kebalikannya. Nah, misalkan di sini ada matriks identitas. Di sini saya akan mengoperasikan untuk baris yang ketiga. Baris ketiga ditambah 7 dikali baris kedua itu hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 1. Nah, gimana sih caranya supaya matriks yang ini tuh kembali lagi ke bentuk yang awal seperti ini? Jadi dengan cara kita melakukan operasi kebalikannya. Ini kan kita jumlahan kan? Nah, berarti operasi kebalikannya yaitu pengurangan. Berarti baris ketiga dikurangi 7 dikali baris kedua. Nah, baris ketiganya itu 0, dikurang 7 dikali 0 itu 0. 7 ditambah 7 dikurang 7 dikali 1 itu 7, jadi 7 dikurang 7 itu 0. Selanjutnya 1 dikurang 7 dikali 0 itu 0, berarti tetap 1. Jadi, dia matriksnya kembali ke bentuk yang awal, jadi kembali seperti ini. Ya, jadi karena setiap baris ini punya kebalikan, maka matriks elementer yang terbentuk juga pasti punya inverse. Jadi matriks elementer yang terbentuk kan yang ini nih. Nah, matriks ini berarti juga mempunyai inverse. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh untuk teorema 11 ini. Di sini diberikan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini saya mengoperasikan baris ketiganya. Berarti kan baris ketiga ditambah 7 baris kedua dihasilkan matriks elementer yang ini. Nah, setelah didapatkan matriks elementernya, nah untuk mencari inverse di sini kita menggunakan matriks yang identitas. Jangan menggunakan matriks elementer yang ini, karena kalau misalkan kita menggunakan yang ini, itu nanti hasilnya akan berbeda. Kita akan mencari inverse, berarti operasi kebalikannya. Nah, di sini kan tadi operasinya penjumlahan. Nah, karena di sini untuk mencari inverse-nya menggunakan operasi kebalikan, berarti kita gunakan pengurangan. Jadi baris ketiga ini dikurang dengan 7 dikali baris kedua, didapatkan E inverse-nya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 7, dan 1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa setiap matriks elementer itu punya inverse, dan inverse-nya juga merupakan matriks elementer dengan cara E dikali E inverse. Untuk E-nya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 7, 1. E inverse-nya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 7, dan 1. Nah, perkalian matriks itu adalah baris dikalikan dengan kolom. Jadi baris dikalikan dengan kolom. Jadi dapatkan 1 dikali 1 tambah 0, 0 itu 1. 0 ditambah 0 ditambah 0 itu 0. 0 tambah 0 tambah 0 itu 0. 0 tambah 0 tambah 0 itu 0. 0 tambah 1 ditambah 0 itu 1. 0 ditambah 0 ditambah 0 itu 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 itu 0. 0 ditambah 7 dikurang dengan 7 itu 0. 0 ditambah 0 ditambah 1 itu 1. Jadi hasil dari E dikali E inverse ini ternyata matriks identitas. Nah, maka dapat disimpulkan ini tuh sesuai dengan teorema 11. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap matriks elementer itu dapat dibalik dan inverse-nya juga merupakan matriks elementer karena sama-sama hasil dari satu operasi baris. Oke, di sini teman-teman kita ketahui dulu apa sih teorema 12 atau bunyi dari teorema 12 itu sendiri. Teorema 12 itu adalah jika A adalah matriks N dikali N, maka pernyataan-pernyataan berikut yang ekuivalen ataupun yang sama, yakni semuanya benar atau semuanya salah. Yang pertama ada A, itu adalah A dapat dibalik atau kita bisa bilang bahwa matriks A itu memiliki inverse. Yang kedua,
A itu adalah matriks A dikalikan dengan X itu sama dengan 0. Hanya mempunyai pemecahan trivial. Oke, di sini kita ketahui dulu teman-teman. Pemecahan trivial itu adalah di mana nantinya dia itu solusinya adalah 0 atau yang biasa kita sebut dengan matriks homogen. Nah, untuk yang C, poin C itu adalah matriks A itu ekuivalen baris terhadap identitas N. Jadi gitu. Baik, kita akan buktiin ya teman-teman untuk bukti A dan B, bukti B dan C. Oh, ini maaf kurang di sini. Itu adalah bukti C ke A. Baik, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini. Untuk bukti A ke B, itu yang dimana dia mengatakan bahwa anggaplah A itu dapat dibalik nih. Dan misalkan X0 adalah suatu pemecahan bagi AX sama dengan 0. Nah, dan AX0 itu sama dengan 0 dengan mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan A inverse. Kita kali ini dengan A inverse, maka akan memberikan A inverse dikali AX0 sama dengan A inverse 0 atau A inverse dikali dikali X0 sama dengan 0. Dan pada pertemuan sebelumnya ataupun pada pembahasan sebelumnya itu kita tahu bahwa A inverse dikali A itu adalah matriks identitas. Maka kita bisa buat dia dalam bentuk identitas dikali X0 sama dengan 0 atau X0 sama dengan 0. Jadi AX sama dengan 0 itu hanya mempunyai pemecahan trivial. Artinya pemecahan ataupun solusinya itu bernilai 0. Baik teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke poin B dan poin C. Di mana di sini kita misalkan AX sama dengan 0 adalah bentuk matriks dari sistem A11. A11 artinya di sini baris pertama, kolom pertama. Oke, X1 ditambah A12, X2 tambah titik-titik tambah A1N kali XN sama dengan 0 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini kita anggaplah sistem tersebut itu mempunyai pemecahan trivial. Jika kita memecahkannya dengan suatu metode eliminasi Gauss ataupun Gauss-Jordan, maka sistem persamaan yang bersesuaian dengan bentuk echelon baris tereduksi dari matriks yang diperbesar akan menjadi X1 sama dengan 0, X2, oke sebentar, oke. X1 itu akan sama dengan 0, lalu X2 juga akan sama dengan 0, Xn juga sama dengan 0. Di sini kan karena dia bilang itu tereduksi, artinya nanti ada diagonalnya juga, yaitu 1, 1, 1. Yang dimana di sini karena udah hasilnya semuanya 0, ini juga 0, ini juga 0, inilah yang kita sebut dengan pemecahan trivial, karena hasilnya adalah 0. Maka di sini kita bilang di sini A ekuivalen baris terhadap identitas. Karena ini kan tereduksi, jadi itu ada kayak sini 1, sini juga 1. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita masuk lagi ke ini itu adalah bukti. Oke ini bukti ya. Bukti C, maaf tulisannya agak jelek. C ke A. Oke, bukti dari C ke A di mana dengan urutan operasi baris elementer jika kita tidak memperdulikan kolom terakhir nih, kita nggak lihat nih ada 0 kayak gini. Maaf, kita bedain dulu warnanya. Oke, nah kita nggak lihat yang ini. 0 yang ini, maka jika kita tidak memperdulikan kolom terakhir dari baris 0 dalam setiap matriks di sini, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa A itu direduksi terhadap identitas N dengan urutan operasi elementer yakni A ekuivalen baris pada IN. Jadi ini kan tadi ada satu ini. Nah, ini artinya dia tereduksi, makanya kita bisa bilang bahwa A ini dari C ke A ekuivalen nih dia terhadap namanya identitas. Dan karena dia identitas tadi, maka dia A itu dapat dibalik. Ada inverse-nya untuk A. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita coba clear. Oke, kita masuk ke contohnya agar bisa mendapat gambaran lebih lanjut. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh pertama. Di sini diberikan inverse dari A itu adalah matriks A di mana 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Di mana yang kita diminta untuk mencari inverse-nya. Oke, di sini kita bisa buat di mana untuk mencari inverse dari matriks A itu kita bisa buat dalam menggunakan operasi baris elementer dengan kita sandingkan dia dengan matriks identitas itu di sebelah kanannya. Nanti hasilnya itu adalah di sebelah kiri ini itu akan menjadi matriks identitas. Untuk yang sebelah kanan itu akan menjadi matriks inverse-nya ya, inverse dari matriks A. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan operasi baris bilangan, operasi baris elementer di sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, langkah pertama kita tambahkan untuk baris oke, di sini langkah kita adalah menjadikan 2 ini 0, 5 ini 1, 1 ini 0, dan 8 ini 1. Yang kita lakukan adalah kita kurangkan baris kedua ini dengan 2 kali baris pertama. Dan juga baris ketiga kita kurangkan 1 kali baris pertama. Seperti ini.
tambahkan. Oke, jadi dapatlah hasilnya itu adalah 5 dikurang 2 kali 2 4, 5 kurang 4 itu 1 ya. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita tambahkan 2 kali baris kedua pada baris ketiga. Jadi 2 kalinya baris kedua ini kita tambahkan nih baris ketiga, atau sama aja dengan baris ketiga ini kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua. Maka didapatlah hasilnya yaitu negatif ini. Negatif 2 ditambah 2 kali 1 jadinya 0. Oke teman-teman. Nah, dan jangan lupa kita lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Makanya di sini negatif 1 ditambah dengan negatif 2 kali 2 negatif 4, maka hasilnya negatif 5. Selanjutnya itu adalah kita buat nih negatif 1 ini menjadi 1 dengan kita kalikan baris ketiga ini. Kita kalikan baris ketiga dengan negatif 1. Oke, maka didapat 0, 0, 1, 5, negatif 2, negatif 1. Setelah itu, kita lakukan, yang harus kita buat adalah kita mau jadikan negatif 3 ini menjadi 0. Caranya kita tambahkan aja dengan yang ini. Kita tambahkan 3 kali baris ketiga. Oke, kita bisa tambahkan menggunakan 3 kali baris ketiga yang ini ya teman. Nah, jadi hasilnya adalah 1 ditambah 0, 0. Negatif 3 ditambah 3 kali 1 itu 0. Oke, nah sekarang itu untuk yang ini juga negatif 2 ditambah 15 itu adalah 13. Nah, maka yang langkah selanjutnya di sini juga kita lakukan untuk yang ini kan ada 3 nih di sini. Nah, sekarang lakukan juga dikurangkan dengan 3 kali baris ketiga pada baris pertama. Kita lakukan juga untuk baris pertama kita kurangkan dengan 3 kali baris ketiga. Maka kita dapatlah hasil 3 dikurang 3 itu 0, 2 dikurang 0 itu 2. Nah, 1 dikurang 15 negatif 14. 0 dikurang negatif 6 itu adalah 6. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menjadikan 2 ini itu 0. Kita bisa lakukan dengan jadi baris pertama itu kurangkan dengan 2 kali baris kedua. Maka kita dapatlah 1, 0, 0, negatif 14, dikurangkan dengan 26, itu negatif 46. Nah, dikurangkan dengan negatif 15, itu adalah kita dapat untuk ininya ya 2 kali ini berarti negatif 10 ditambah 10 berarti 16. Maka didapatlah nih teman-teman untuk sisi kiri itu adalah matriks identitas dan untuk sebelah kanan itu adalah A inverse-nya. Nah, inverse dari matriks A. Oke, di sini itu ada yang dia bilang kayak sering tidak akan ketahui sebelumnya apakah sebuah matriks itu dapat dibalik atau enggak. Nah, jadi kan semua matriks itu belum tentu bisa dibalik ataupun bisa kita cari inverse-nya. Nah, di sini kalau misalnya ada nih tanda-tandanya teman-teman, misalnya kita mau nyari inverse sebuah matriks, namun kita menemukan untuk satu baris itu hasilnya adalah 0, 0, 0. Nah, itu otomatis matriksnya tidak bisa kita inverse-kan caranya. Oke, kita lihat contohnya di contoh kedua ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, di mana di sini adalah suatu matriks. Kita cari nih, ini ada suatu matriks A, yaitu 1, 6, 4, 2, 4, 1, negatif 1, negatif 1, 2, 5, di mana matriks A ini itu adalah suatu matriks yang tidak bisa kita cari inverse-nya atau tidak dapat dibalik dengan tanda-tanda ataupun dengan ciri, di mana jikalau kita lakukan operasi baris elementer pada matriks ini dengan menyandingkan di sebelah kanannya juga dengan matriks identitas, seperti contoh pertama tadi, itu nanti akan ada satu baris yang hasilnya 0 semua, seperti ini teman. Nih, hasil dari sebelah kiri itu ada satu baris, yaitu di baris ketiga itu 0 semua nilainya, 0, 0, 0. Nah, ini otomatis tidak bisa kita lanjutkan untuk mencari A inverse ataupun inverse dari matriks A tadi. Ya, jadi kan kalau ini kita mau ubah 2 ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0, ini juga jadi 0, ini jadi 1. Nah, sekarang yang kita bisa lihat di sini itu adalah kita kurangin dari baris kedua, kita kurang 2 kali Oke, jadi di sini ada 2 kali baris pertama ke baris kedua. Jadi 2 kali baris pertama kan. Nah, ini 2 dikurang 2 itu 0, 4 dikurang 12 itu negatif 8. Nah, selanjutnya kita mau ubah negatif 1 ini jadi 0. Kita tambahin aja dengan jadi baris ketiga tambah 1 kali baris pertama. Dapatlah hasilnya 0, 8, 9. Selanjutnya kita ingin menjadikan kita operasikan lagi nanti sampai kita dapat ternyata itu di baris kiri, di sisi kiri itu ada suatu baris yaitu baris ketiga, itu nilainya 0 semua seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi, kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang hasil selanjutnya mengenai sistem persamaan dan keterbalikan. Yang di sini kita akan membahas teorema 13, di mana teorema 13 itu berbunyi, jika A adalah matriks N dikali N yang dapat dibalik,
Maka untuk setiap matriks B yang berukuran N dikali 1, sistem persamaan AX sama dengan B mempunyai persis satu pemecahan, yakni X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, di sini kan udah dibilang tuh kalau matriksnya tuh N dikali N, berarti misalnya 3 dikali 3. Nah, matriks itu dapat dibalik. Maksud dari matriks yang dapat dibalik ini adalah suatu matriks yang determinannya itu tidak sama dengan 0. Berarti boleh 1, 2, atau min 1, min 2, dan sebagainya. Kemudian, di sini kan sistem persamaan AX sama dengan B, berarti sistemnya itu di mana A-nya itu adalah matriks koefisien, X-nya itu adalah matriks kolom variabel, dan B itu adalah matriks kolom konstanta. Nah, untuk membahas lebih lanjutnya, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sistem persamaan linear, di mana di sini ada 3 persamaan. Nah, dari persamaan ini bisa kita rubah ke dalam bentuk matriks, di mana bentuk matriksnya itu adalah AX sama dengan B. Nah, di sini A-nya ini kita dapatkan dari persamaan ini, di mana X1-nya itu 1, X2-nya itu 2, dan X3-nya itu 3. Nah, itu untuk baris pertama. Sedangkan baris kedua itu X1-nya itu 2, X2-nya itu 5, dan X3-nya itu 3. Kemudian baris ketiga, X1-nya itu 1, X2-nya itu 0, dan X3-nya itu 8. Nah, di sini kita dapatlah matriks A, yaitu matriks koefisien. Kemudian untuk X ini, matriks kolom variabel, kita bisa lihat bahwa variabelnya ini adalah X1, X2, dan X3. Kemudian matriks B-nya ini adalah matriks kolom konstanta, yaitu hasil dari persamaan ini tadi ya, berarti 5, 3, dan 17. Nah, untuk menyelesaikan matriks ini dengan teorema 13, berarti kita harus mencari terlebih dahulu determinannya itu, berarti determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung aja ya cari determinannya terlebih dahulu. Oke, tadi kan kita menggunakan matriks ordo 3 kali 3. Berarti untuk mencari determinannya, itu rumusnya seperti ini. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian kita lanjutkan matriksnya dengan kolom pertama dan kolom kedua tadi. Dari sini, untuk menyelesaikannya, itu kita bisa kalikan diagonal, di mana A dikali E dikali I, kemudian B dikali F dikali G, dan C dikali D dikali H. Nah, itu hasil dari perkalian tadi itu dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan diagonal berikutnya, yaitu C dikali E dikali G, A dikali F dikali H, dan B dikali D dikali I. Langsung saja kita masukkan matriks yang kita cari tadi, yaitu matriks A, ke dalam determinan A-nya ini. Berarti di sini bisa kita dapatkan bahwa 1 dikali 5 dikali 8, kemudian 2 dikali 3 dikali 1, 3 dikali 2 dikali 0, dan dikurangkan dengan 3 dikali 5 dikali 1, 1 dikali 3 dikali 0, dan 2 dikali 2 dikali 8. Nah, untuk hasilnya berarti 1 dikali 5 dikali 8 itu 40, 2 kali 3 itu 6, dikali 1 itu 6, 3 kali 2 itu 6, dan dikali 0 itu 0, 3 dikali 5, 15, 15 dikali 1 itu 15, 1 dikali 3, 3, 3 dikali 0, 0, 2 kali 2, 4, 4 kali 8 itu 32. Dan di sini berarti langsung aja kita selesaikan, berarti 40 ditambah 6 ditambah 0, kemudian dikurang 15 dikurang 0 dikurang 32. 40 ditambah 6 itu 46, kemudian 46 dikurang 15 dikurang 32, hasilnya min 1. Nah, di sini kita dapatkan bahwa matriks A tadi determinannya itu min 1. Berarti matriks itu bisa dibalik ya, karena dia determinannya tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari inverse-nya. Rumus mencari inverse itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh determinan A-nya itu min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari adjoint A-nya. Nah, rumus mencari adjoint A itu adalah cof A ditransposkan. Nah, di mana rumus cof A itu adalah seperti ini. Oke, teman-teman, dari matriks A yang kita dapatkan tadi, langsung aja kita masukkan ke cof A-nya, di mana cof A-nya itu kan yang pertama, baris pertama kolom pertamanya itu E, F, H, I. Berarti kita dapatkan nih, E-nya itu 5, F-nya itu 3, H-nya itu 0, dan I-nya itu 8. Langsung aja kita masukkan semuanya. Kemudian kita selesaikan operasinya, di mana 5 dikali 8, 40, 0 dikali 3 itu 0. Terus 2 dikali 8, 16, 1 dikali 3, 3. 2 kali 0 itu 0, 1 kali 5 itu 5, dan berikutnya. Nah, dari sini, kan dari rumusnya, ini udah memang ketentuannya ya, di sini plus, minus, plus, kemudian minus, plus, minus, plus, minus, plus. Nah, di sini langsung aja kita ikuti aja ya, kita tetap buat minusnya tadi. Nah, langsung aja kita selesaikan, berarti 40 dikurang 0 itu 40, 16 dikurang 3 itu 13, negatifnya tetap ikut, kemudian 0 dikurang 5 itu min 5, 16 kurang 0 itu 16, 8 dikurang 3 itu 5, 0 dikurang 2 itu min 2, 6 dikurang 15 itu min 9, 3 dikurang 6 itu min 3, dan 5 dikurang 4 itu 1. Dan di sini tanda minusnya itu tetap ikut ya. Kemudian di sini kan kita bisa lihat nih, ada min 2, negatif
ketemu dengan min 2, berarti berubah menjadi positif. Nah, di sini kita dapatkanlah 40, min 13, min 5, min 16, 5, 2, min 9, 3, dan 1. Nah, ini adalah cof A-nya. Nah, dari cof A ini, kan tadi adjoint A itu rumusnya cof A yang ditransposkan. Nah, kita kan udah dapat nih cof A-nya itu tadi, matriks ini. Kemudian kita transposkan, berarti baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Langsung aja, berarti dari sini kita dapatkan 40, min 16, min 9, min 13, 5, 3, min 5, 2, 1. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah dapatkan nih determinan A-nya itu min 1 dan cof A yang ditransposkannya itu matriksnya yang kita cari tadi. Nah di sini langsung aja kita masukkan ke A inverse-nya, di mana rumus A inverse tadi yaitu 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nah tadi kan kita udah dapat tuh determinan A-nya itu min 1 dan adjoint A-nya itu nih matriksnya tadi. Langsung aja kita kalikan, berarti min 1 dikali 40, min 40, min 1 dikali min 16 itu 16, min 1 dikali min 99, dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapatkanlah sistem persamaan AX itu sama dengan B, yaitu mempunyai persis satu persamaan, yakni X sama dengan A inverse dikali B. Nah, ini kan kita udah dapat nih A inverse-nya tadi, langsung aja kita masuk ke X sama dengan A inverse dikali B. Nah, dari A inverse tadi kita kalikan dengan matriks B, yaitu matriks B-nya 5, 3, 17. Nah, dari matriks A inverse ini dikali dengan matriks B itu dapatlah hasilnya 1, min 1, 2. Nah, dari sini kita dapatlah bahwa X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya itu sama dengan min 1, dan X3-nya itu sama dengan 2. Nah, dari contoh soal yang kita kerjakan tadi, terbuktilah bahwa teorema 13 itu benar. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita memasuki pada teorema 14, di mana teorema 14 ini berbunyi, misalkan matriks A adalah matriks kuadrat, di mana matriks kuadrat ini merupakan ordo 2 kali 2. Di sini contohnya misal 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan matriks kuadrat. Selanjutnya, yang pertama, jika matriks B adalah matriks kuadrat yang memenuhi matriks B dikali A dengan hasilnya matriks identitas, maka hasil dari matriks B adalah A inverse. Selanjutnya, jika matriks B adalah matriks kuadrat yang memenuhi matriks A dikali matriks B yang hasilnya adalah matriks identitas, maka matriks B-nya adalah A inverse. Baik teman, selanjutnya kita akan membuktikan matriks B dikali matriks A dengan hasilnya matriks identitas, maka hasil dari matriks B-nya yaitu A inverse. Di sini kita misalkan A-nya dengan 1, 0, 0, 2. Di sini ordonya 2 kali 2 karena matriks kuadrat. Lalu karena kita akan mengalihkan matriks B dengan matriks A, kita misalkan B-nya itu dengan huruf. Sini A, B, C, D. Lalu untuk membuktikan apakah ini matriks identitas, kita kalikan dulu matriks B-nya dengan matriks A. B kali A sama dengan A, B, C, D dikali 1, 0, 0, 2. Hasilnya A dikali 1 ditambah B kali 0, A kali 0 ditambah B kali 2. Di sini C kali 1 ditambah B kali 0. Sininya C kali 0 ditambah D kali 2. Hasilnya A ditambah 0, C tambah 0, 0 ditambah 2B, 0 ditambah 2. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa matriks B dikali matriks A hasilnya adalah matriks identitas, kita akan kalikan hasil perkalian tadi dengan matriks identitas itu sendiri, di mana di sini A-nya sama dengan 1, 2B sama dengan 0, C sama dengan 0, 2D-nya sama dengan 1, D sama dengan setengah. Setelah kita dapatkan, berarti matriks B-nya itu A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya setengah. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil B-nya, maka kita akan memeriksa B dikali A, di mana A-nya itu tadi 1002. Kita akan mengalikan BA.
Maka hasilnya 1 ditambah 0, 0 tambah 0. Maka terbukti bahwa BA sama dengan matriks identitas. Menurut teorema 14, karena matriks B dikali matriks A itu hasilnya matriks identitas, maka matriks B adalah inverse dari A itu sendiri, yaitu 1, 0, 0 setengah. Sekian dari teorema 14, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema 15, yang mana teorema 15 ini menyatakan bahwa jika A itu adalah sebuah matriks N dikali N, maka pernyataan-pernyataan yang berikut ekuivalen satu sama lain. Artinya itu semuanya benar atau semuanya itu salah. Yang mana teorema 15 ini ada 4 pernyataan. Yang pertama, yang A ini A dapat dibalik atau invertible. Selanjutnya yang B, AX sama dengan 0 hanya mempunyai pemecahan trivial. Selanjutnya yang ketiga, A ekuivalen baris kepada IN atau bisa direduksi identitas. Selanjutnya yang keempat, AX sama dengan B konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N dikali 1. Bukti, karena kita telah membuktikan di dalam teorema 12 tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya Nadila tadi, bahwa A, B, dan C itu ekuivalen satu sama lain. Maka dalam hal ini kita cukup membuktikan bahwa hubungan antara A dan D dan hubungan antara D dan A. Yang pertama, hubungan antara A dan D itu jika A dapat dibalik dan B adalah sebarang matriks N dikali 1, maka X sama dengan A inverse B adalah pemecahan dari AX sama dengan B menurut teorema 13. Jadi AX sama dengan B konsisten. Intinya, hubungan antara A dan D ini adalah adanya inverse. Terus setiap persamaan AX sama dengan B itu bisa diselesaikan dengan X sama dengan A inverse B. Selanjutnya, hubungan antara D dan A itu jika sistem AX sama dengan B konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N dikali 1. Maka khususnya konsisten juga untuk vektor-vektor dasar. Untuk vektor yang pertama ini, vektor kolom dengan angka 1 di baris pertama dan sisanya 0. Ini dinamakan vektor dasar pertama atau sering ditulis E1. Ini vektor yang kedua, vektor kolom dengan angka 1 di baris kedua, sisanya itu angka 0. Nah, ini disebut vektor kolom, vektor dasar kedua, ditulis E2. Selanjutnya yang ini adalah vektor terakhir, vektor kolom dengan angka 1 di baris terakhir, baris ke N. Sisanya itu 0. Ini disebut vektor dasar ke N, ditulis EN. Selanjutnya kita misalkan berdasarkan vektor tadi, X1 itu adalah pemecahan sistem pertama, X2 itu adalah pemecahan sistem kedua, dan X3 itu adalah pemecahan sistem terakhir. Dan marilah kita membentuk sebuah matriks C yang berukuran N dikali N, yang mempunyai pemecahan-pemecahan ini sebagai kolom-kolom. Jadi, C mempunyai bentuk C sama dengan X1, X2, hingga Xn. Maka kolom-kolom yang berurutan dari hasil kali AC akan sama dengan AX1, AX2, hingga AXN. Jadi, AC sama dengan AX1, AX2, hingga AXN sama dengan identitas. Nah, menurut bagian B dari teorema 14, maka dapat disimpulkan bahwa C itu sama dengan A inverse, jadi A dapat dibalik.